Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kisah ini terjadi dalam masa laluku. Awalnya aku tidak ingin melakukan itu. Namun karena keadaan dan situasi yang membuat aku mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Namaku Irwan, bukan nama sebenarnya. Dulu sebelum aku bekerja di rantau, aku bekerja serabutan di kampungku. Saat itu aku baru saja tamat SMA. Untuk melanjutkan pendidikan tinggi, orang tuaku belum mampu membiayaiku. Akhirnya aku memilih bekerja saja di kampungku. Apapun pekerjaan aku kerjakan. Yang penting bagiku saat itu ada kerja dan hasilnya halal. Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, aku sangat disayang dan dimanja oleh keluargaku. Tapi hal itu tidak membuatku terlena. Karena bagaimanapun aku tetaplah anak laki-laki yang suatu saat nanti memiliki beban dan tanggung jawab sendiri. Apalagi aku sendiri berasal dari keluarga kurang mampu. Jika aku tidak melatih diri dari sekarang, bagaimana aku nantinya? Akhirnya berangkatlah aku ke suatu kota. Dengan tekad yang tinggi, aku mengalahkan rasa takutku saat itu. Dulu usiaku baru 19 tahun. Tangisan air mata membasahi kedua pipi ibuku. Pelukan erat ibuku saat itu tak mampu kulepas saat keberangkatanku ke kota. Bu, ini semua demi masa depanku. Izinkanlah aku melangkah dan memulai hidupku yang baru. Aku ingin merubah nasib keluarga kita agar menjadi lebih baik, ujarku sambil mengusap air mata ibuku. Singkat cerita, sampailah aku di suatu kota. Pengalaman kerja pertamaku, aku benar-benar merasakan bagaimana sulitnya mencari uang. Aku bekerja di sebuah rumah makan sebagai pencuci piring. Setiap hari, tumpukan piring menjadi teman setia yang tiada hentinya menemaniku. Aku bertahan di pekerjaan itu hanya 1 tahun. Saat itu aku mendapat tawaran dari temanku untuk bekerja di hotel mewah berbintang 5. Di sini aku mendapat posisi sebagai resepsionis. Aku juga tidak menyangka bisa langsung mendapat posisi tersebut, karena di surat lamaran aku melamar sebagai office boy. Tapi setelah bertemu langsung dengan ibu direktur hotel, sang ibu berkata kalau postur tubuhku lebih cocok di bagian resepsionis. Sejak saat itu aku bekerja dengan semangat dan tekun. Setiap bulan aku menyisihkan gajiku untuk ditabung. Banyak pengalaman yang aku dapat dari pekerjaanku ini. Pengalaman yang paling berkesan saat itu ketika aku diberi uang tips yang jumlahnya sangat banyak dari seorang ibu muda, dengan syarat aku harus menjaga privasinya selama menjadi tamu hotel ini. Setelah 2 tahun aku bekerja di hotel itu, aku dipindahkan ke bagian HRD. Saat itu menjadi pengalaman pertamaku ketika hotel tempatku bekerja membuka lowongan pekerjaan. Dan aku harus mewawancarai setiap pelamar kerja. Bahkan aku lebih gugup dari para pelamar, sebab ini pertama kalinya aku menjadi HRD di hotel itu. Dan disinilah awal pertemuanku dengan sang istri. Singkat cerita, saat itu masuklah seorang perempuan cantik, tinggi, kulitnya sangat bersih. Dia mengenakan kemeja putih, rempel dengan lengan panjang, rok hitam selutut, sepatu heels tinggi warna hitam.
Raut wajahnya sangat ceria, menunjukkan bahwa ia memiliki karisma dan inner beauty yang luar biasa. Aku pun secara pribadi memiliki ketertarikan kepadanya. Sembari duduk santai di kamarku, aku masih terbayang tentang dirinya saat itu. Akhirnya aku mencoba menghubungi secara pribadi. Halo, ya begitulah suara pertama yang aku dengar dari HP-ku. Aku sedikit gugup saat itu. Halo, ini Intan ya? Jawabku. Iya, ini dengan siapa ya? Jawabnya sangat lembut. Oh iya, ini dari HRD Hotel tempat kamu melamar pekerjaan tadi. Jawabku. Iya, ada apa ya Pak? Jawab Intan. Jangan panggil Bapak dong, Mas aja biar lebih dekat. Hehehe, ucapku lagi. Oh iya Mas, sedikit gugup dan merasa aneh. Ada apa ya? Tanyanya lagi. Enggak, kamu lagi ngapain? Tanya aku sembari senyum iseng. Lagi duduk santai aja bareng ibu Mas. Oh ya, besok sore kamu ke kantor ya, pakaiannya casual aja, ujarku. Oh iya Mas, tanpa berpikir panjang, Intan langsung mengiyakan. Mungkin ia diterima dalam pekerjaan yang ia lamar, pikirnya saat itu. Keesokan harinya, Intan pun bergegas menuju hotel tempat aku bekerja. Tapi saat itu, aku bukannya membahas pekerjaan, malah aku mengajaknya santai di sebuah kafe yang tempatnya tidak jauh dari hotel. Singkat cerita, semakin hari aku dan Intan semakin dekat. Dan saat itu, aku mulai memiliki perasaan cinta kepadanya. Akhirnya aku dan Intan memutuskan untuk menikah. Dan saat itu ada hal yang membuat aku kaget bukan main. Ternyata ibunya Intan, istriku itu, adalah perempuan yang aku jaga privasinya ketika aku bekerja sebagai resepsionis di hotel tersebut. Sebelum menikah, ibu mertuaku meminta aku agar aku selalu menjaga privasinya di hotel itu. Demi nama baik mama mertuaku, aku pun selalu menjaga rahasianya. Dalam hatiku lagi pula, itu adalah masa lalunya. Namun entah sengaja atau tidak, semakin hari aku semakin penasaran dengan mama mertuaku ini. Apalagi saat itu aku dan istriku masih tinggal bersama dengan mama mertua. Pernah suatu hari aku mendengar mama mertuaku sedang menelpon seseorang. Rasa penasaranku yang saat itu mulai memuncak. Akhirnya aku sengaja mengepoin mama mertuaku. Sayup-sayup aku mendengar obrolan mereka. Dan ternyata benar dugaanku selama ini. Ternyata mama mertuaku belum berubah. Dia masih suka pergi ke hotel. Mama mertuaku saat itu memang sudah menjanda, karena ayah mertuaku meninggalkannya sejak ayah mertua memiliki wanita lain. Saat itu mama mertuaku masih berusia 35 tahun. Orangnya masih cantik, secantik anaknya, yaitu istriku. Karena semenjak ditinggal pergi oleh suaminya, mama mertuaku sangat rajin berhias di depan cermin, sehingga membuat dia menjadi semakin awet muda. Di rumah hanya ada kami bertiga, aku, istriku, dan ibu mertua.
Seiring waktu, aku dan ibu mertuaku menjadi semakin akrab, hingga menjadi suatu yang tidak sesuai dengan nalar dan logika aku. Saat itu, suatu hari saat istriku bekerja, aku dan mama mertuaku ngobrol di ruang tamu. "Bu, lagi baca buku apa?" tanya aku saat itu. Anu," jawab ibu mertuaku sambil cepat-cepat menutup lembaran bukunya. Dan dia langsung berdiri menyimpan buku itu ke dalam lemari. "Hehe, mana istrimu, Wan?" ujarnya sembari duduk dan mengalihkan pembicaraan. "Biasa, Bu, Intan sedang kerja." "Oh, Irwan serius mau berhenti sebagai HRD di hotel itu?" tanya mama mertuaku. Iya, Bu, rencanaku mau membuka toko saja, Bu. Menurutku, jika aku kerja di hotel itu rasanya kurang aman," jawabku. "Kurang aman gimana?" tanya mama mertuaku. "Ya kurang aman saja, Bu. Banyak hal yang tidak sanggup aku saksikan," jawabku. "Maksudnya gimana sih, Wan?" "Ya, aku terkadang suka tergoda oleh hal-hal yang bisa membuat aku lupa, Bu," jawabku. "Lupa apanya? Jangan-jangan kamu mau seperti ibu dulu ya?" tanya mama mertua. Saat itu tiba-tiba mama mertuaku menembak pertanyaan yang seolah-olah dia menuduhku berbuat yang tidak wajar. Ibu ini ada-ada saja." "Ya enggak lah, Bu. Apalagi aku kan sama Intan baru saja menikah. Gak mungkin lah aku mencari kesenangan di tempat lain. Kan ada istri," ujarku saat itu. Sebenarnya sejak aku tahu mama mertuaku seperti itu, aku sudah tidak canggung lagi berbicara minus padanya. "Ya syukurlah kalau gituan. Sayangi anak ibu ya, bahagiain dia. Cukup ibu saja yang merasakan kesepian seperti ini." Seketika air mata ibuku menetes, seperti ada yang dia sedihkan hari itu. "Loh, kok ibu menangis?" tanya aku. "Iya, Wan, maafkan ibu ya, Nak. Ibu dulu seperti itu karena hidup ibu selalu sepi sejak ditinggal oleh ayahmu." Lalu aku menghibur mama mertuaku, dan aku pun memuji dirinya saat itu. "Bu, kalau boleh aku jujur, ibu sebenarnya saat ini masih cantik loh, Bu. Masih menarik. Kenapa ibu gak mau mencoba untuk menikah lagi?" ujarku memberi semangat kepadanya. "Jika ibu menikah, akan ada sosok laki-laki yang menemani hari-hari ibu," ujarku sambil menatap mata mama mertuaku saat itu. Sejenak mama mertuaku terdiam. Lalu ia berkata, "Kamu benar, Wan. Sebaiknya ibu menikah saja ya." "Terus terang ya, Wan, jika 1 minggu saja ibu tidak merasakan, maka ibu akan melakukan hal itu berulang. Bahkan ibu rela membayar mahal resepsionis yang ada di hotel agar dia mau menjaga privasi ibu saat ibu bersama pria lain." "Iya, Bu, sebagai laki-laki aku mengerti sekali posisi ibu saat ini. Dan aku memahami yang sudah terjadi sama ibu dulu." "Makasih ya, Wan, kamu sudah memahami kondisi ibu dan mengerti mengapa ibu melakukan hal itu," ujar mama mertuaku. Saat itu sambil entah kenapa dia memandangku seperti melihat sesuatu yang dia sukai. Melihat mama mertuaku seperti itu, aku menjadi salah tingkah dan mulai berpikir aneh. Bahkan sampai suatu hari saat istriku sibuk bekerja, saat itu aku sangat membutuhkan kehadiran istriku, tapi dia sedang tidak ada di rumah. Aku terpaksa menahan keinginanku hari itu
Dan untuk menghilangkannya, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membaca buku. Saat itu mama mertuaku sedang tidak ada di rumah. Sambil bingung mau membaca buku apa, terlintaslah di pikiranku. Saat itu mama mertuaku ada buku. Dengan segera aku mengambil buku mama mertuaku, lalu membacanya. Namun aku sangat kaget dan campur aduk pikiranku saat membaca buku koleksi mama mertuaku itu. Semua orang pasti tahu buku apa yang dibaca oleh mama mertuaku. Ternyata buku itu bukan sembarangan buku. Karena dari tadi aku yang sedang membutuhkan istriku. Lalu aku pun membaca buku mama mertuaku. Ternyata asik sekali isi ceritanya. Dan terbuailah aku saat itu. Esok harinya istriku masih bekerja di hotel. Dan waktu itu dia kebetulan mendapat shift kerja malam. Sudah beberapa hari istriku sangat sibuk. Hingga aku yang dari awal memang sudah berhenti bekerja membuat aku jenuh. Bete sekali aku hari itu. Bikin kopi saja, pikirku. Lalu aku ke dapur, dan di dapur sedang ada mama mertuaku. Saat itu ibu mertuaku entah sengaja atau tidak, dia begitu indah saat dipandang. Cantik seperti istriku, ibarat buah pinang dibelah dua. Itu pertama kali aku melihat ibu mertuaku seperti itu. Akhirnya, aku yang hanya manusia biasa tergoda oleh penampilan ibu mertuaku. Begitu juga dengan mama mertuaku. Dia yang jarang sekali merasakan sesuatu yang indah. Akhirnya imannya runtuh olehku saat itu. Peristiwa itu tidak hanya sekali, bahkan sampai berulang kali. Akhirnya aku sangat menyesali yang sudah terjadi. Aku telah mengkhianati kesetiaan istriku. Aku telah melakukan sesuatu yang berdosa di dalam hidupku. Untuk menghentikan semua itu, aku memutuskan kepada istriku untuk keluar dari rumah mama mertuaku. Dan sampai saat ini, istriku tidak mengetahui rahasia yang aku simpan bersama mama mertuaku. Singkat cerita, akhirnya aku bersama istriku pulang ke kampung halamanku. Di sana aku membuka bengkel motor. Kebetulan dulu waktu sekolah aku mengambil jurusan otomotif. Setelah beberapa tahun tinggal di kampung halaman, aku mendengar kabar bahwa mama mertuaku sudah menikah lagi. Aku dan istriku memberikan ucapan selamat kepada mama mertuaku. Jika nanti ada waktu, kita berkunjung ya ke rumah ibu, ujarku kepada istriku. Setahun kemudian, aku dan istriku bersilaturahmi ke rumah mama mertuaku. Ternyata mama mertuaku masih awet muda seperti dulu. Dalam hati aku berdoa, semoga mama mertuaku